Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Apa kabar kalian hari ini? Apa kabar kalian hari ini? Gak ada yang jawab ya? Baik, Bu. Baik. Alhamdulillah. Baik. Keadaan yang baik. Bu Resti juga ingin menyapa pendamping kamu ataupun orang tua kamu yang menemani kamu di rumah. Selamat pagi Bapak, Ibu, Ayah dan Bunda yang sudah mendampingi Anda kegiatan BDR. Kalaupun tidak bisa mendampingi, mungkin mendukung kalian ya. Pastinya ya mendukung ya. Mendukung kalian dalam kegiatan belajar dari rumah. Baik anak-anakku semua, Bu Resti harap kalian masih semangat mengikuti pembelajaran kita. Ini kebetulan biologi di pelajaran kedua ya. Di pelajaran kedua nanti masih ada satu lagi dan tentunya Bu Resti harap sampai akhir nanti kalian juga tetap masih semangat. Baik, sebelum kita memulai pembelajaran pada hari ini, kita berdoa terlebih dahulu. Semoga pembelajaran kita berjalan dengan lancar dan bermanfaat untuk kalian. Berdoa dimulai. Selesai, terima kasih. Baik, anak-anakku semua, kemarin minggu lalu kalian sudah mengisi assessment diagnosis yang saya berikan via Google Classroom di Google Form ya. Ternyata ya masih ada yang merasa BDR ini melelahkan. Masih ada yang merasa BDR ini membosankan, gitu ya. Masih ada juga yang merasa kalau sudah sangat-sangat jenuh belajar seperti ini gitu ya. Jadi entah kalian itu menjawab pertanyaan saya khusus ditujukan biologi atau karena ada beberapa yang nulis juga pelajaran lain gitu ya. Maksudnya artinya ada beberapa di antara kalian yang menuliskan pendapat kalian atau apapun yang kalian rasakan bukan hanya BDR dari biologi tapi juga BDR dari mapel lain. Bukan begitu betul? Jadi tetapi secara garis besar walaupun kalian menuliskan itu beberapa mata pelajaran, Bu Resi juga akan mengintrospeksi pembelajaran yang sudah kita jalankan. Apakah kalian juga akan merasa jenuh dengan pembelajaran yang biasanya saya berikan gitu ya via Google Classroom ya. Jadi saya akan coba untuk menyapa kalian terlebih dahulu, melihat kondisi kalian seperti apa supaya saya tidak salah memberikan penilaian terhadap kalian ya. Dan saya harap kita bisa berkomunikasi dengan baik ya, berkomunikasi dengan baik. Nah, selama itu bisa berlangsung gitu saya pikir nanti akan menghasilkan sesuatu yang baik. Dan tentunya untuk penilaian, dari segi penilaian memang kalau dari segi penilaian kognitif atau pengetahuan masih ada beberapa kalian berdasarkan asesmen kemarin untuk materi sebelumnya masih ada yang belum paham ternyata. Jadi kemarin kan ada saya berikan soal tentang virus, juga ada soal tentang bakteri ya. Ternyata itu banyak yang belum paham. Jadi sekitar 56% kalian masih bingung materi tersebut. Mungkin karena waktu penyampaian terlalu cepat atau mungkin cara penyampaian materi saya kurang baik gitu ya. Atau mungkin kalian merasa terlalu banyak penugasan gitu ya, menumpuk tugas kalian sehingga kalian sulit konsentrasi gitu. Nah, untuk itu saya akan sedikit mengurangi beberapa hal catatan-catatan yang saya sudah tuliskan di buku saya untuk penugasan karena kalian merasa banyak penugasan gitu ya, betul ya? Boleh dijawab dong, boleh dinyalain speakernya supaya saya tidak ngerasa ngomong sama layar aja. Iya Bu, banyak banget. Ya, betul ya, banyak banget. Jadi kalian mungkin sedikit kewalahan gitu ya dengan penugasan-penugasan mungkin dari biologi sekian, dari bahasa sekian gitu ya, dari kimia sekian, fisika hampir semua
apel, ada tugas gitu. Dan itu mungkin waktunya juga tidak dipertimbangkan, mungkin ada yang seperti itu ya. Jadi kalian sangat-sangat perlu untuk pertama dari segi kalian perlu mengatur waktu atau manajemen waktu, dan dari segi saya khususnya di guru biologi juga pikirkan untuk penugasan yang memang esensinya itu harus banget dikerjakan ya, harus banget dikerjakan, artinya tidak bisa ditiadakan gitu ya. Oke, tapi kalau memang notabene masih bisa saya jelaskan, masih bisa saya paparkan, saya akan kurangi untuk penugasan. Kira-kira seperti itu ya, paham ya semuanya ya. Oke, tapi memang ada nantinya ketika saya harus menjelaskan akan lebih banyak seperti ini karena saya akan mengurangi penugasannya. Seperti itu ya. Kita coba dulu dengan mekanisme pembelajaran kita yang seperti ini. Semoga kalian tidak terlalu merasa terbebani. Seperti itu. Oke. Kemudian juga kemarin saya menanyakan tentang ada organisme-organisme yang saya tampilkan gambarnya, dan beberapa sih sudah mulai tahu itu apa ya. Kemarin ada gambar amuba kalau nggak salah. Kalian sudah pernah kenal waktu SMP amuba itu apa. Tapi mungkin ada yang juga lupa dia termasuk kingdom apa gitu ya. Nah, hari ini kita akan membahas sedikit, mengulang sedikit materi tentang bakteri kemarin, yang karena memang bakteri saya lihat agak kurang kalian dan pemahamannya mungkin masih kurang gitu ya. Jadi saya sedikit menanyakan saja secara global gitu ya, tidak saya tanyakan, mohon maaf tidak saya tanyakan satu persatu karena memang lumayan banyak. Baik, buat kalian yang bisa jawab boleh langsung nyalakan speakernya ya. Buat kalian yang bisa jawab boleh nyalakan speakernya, boleh sebutkan nama kalian dan kelas. Kalau memang namanya belum sesuai nih yang di label sini. Ini ada yang sudah mencantumkan nama, ada juga yang belum mencantumkan nama. Ya, jadi kalau yang belum sesuai boleh silahkan disebutkan namanya. Baik, pertanyaan pertama. Oh ya, nilai ini saya akan tambahkan untuk nilai PTS kemarin. Ya, jadi kalau kalian yang memang bisa boleh langsung jawab. Oke. Pertanyaan pertama, apa yang dimaksud dengan peptidoglikan? Ya, silakan dinyalakan speakernya yang tahu. Dengan apa, Bu? Dengan apa? Dengan apa? Peptidoglikan. Apa yang dimaksud dengan peptidoglikan? Saya, Bu. Ya, siapa? Silakan. Namanya siapa? Nama saya Jakaria Pratama dari X IPA 3. Oke, silakan Jakaria Pratama dari X IPA 3. Peptidolikan itu senyawa penyusun pada dinding sel bakteri. Peptidolikan itu dari senyawa gula, kayak karbohidrat dan protein, peptida. Oke, terima kasih. Ya Kak, saya kasih ya poinnya 5, tambahan 5 poin buat nilai PTS ya. Selamat. Masih, Bu. Oke. Masih berhubungan dengan peptidoglikan. Peptidoglikan mampu mengkategorikan jenis bakteri. Ya. Ada istilah bakteri gram positif dan ada istilah bakteri gram negatif. Ya. Diketahui dari segi apakah perbedaan tersebut? Silahkan yang bisa jawab. Ada yang tahu? Saya. Oke, siapa nama dan kelas? Sultan Avoid Rakyadil, absen 36. Kamu bisa nyalain kameranya, Sultan? Ya. Oke. Sultan kelas berapa, Nak? IPA 3. IPA 3. Wah, IPA 3 pada semangat hari ini ya. Oke, silakan Sultan. Perbedaannya itu ada di dinding selnya. Iya. Kenapa dinding selnya?
Kalau yang positif itu memiliki membran tunggal yang dilapisi peptidoglikan. Oke. Sedangkan kalau yang negatif itu bakteri dinding selnya lapisannya lipipolysaccharida atau endoksidin. Oke, saya kasih poin 3 ya Sultan karena masih ada yang sedikit kurang. Ya, Ya. jadi saya tambahkan ya Sultan. Jadi Ya. peptidoglikan itu untuk bakteri gram positif dan gram negatif. Kalau untuk bakteri gram positif, peptidoglikannya itu lebih tebal dan ketika diamati di bawah mikroskop tampak berwarna ungu. Ya, kita memang masih ngomongin mengaitkan dengan peptidoglikan di membran selnya. Kemudian kalau yang di bakteri gram negatif itu lebih tipis. Penampakannya di bawah mikroskop tampak bakteri itu berwarna merah muda atau pink. Gitu ya. Yang terakhir untuk bakteri. Siap-siap yang terakhir untuk bakteri. Pembelahan. Reproduksi seksual yang dilakukan oleh bakteri adalah reproduksi seksual atau generatif atau kawin yang dilakukan oleh bakteri adalah Saya, Bu. Aduh, Saya, Bu. Mutiara ya? Mutiara atau Siti Fatima nih? Karena dia saya nyala nih dua. Siapa? Siti Fatima ya? Oke, silahkan. Siti Fatima dari mana, sayang? 10 MIPA 2, Bu. Oke, ada perwakilan dari 10 MIPA 2. Silahkan. Jawabannya konjugasi. Konjugasi aja? Iya. Saya melengkapi, Bu. Oke. Mutiara mau lengkapi, silahkan. Konjugasi, transformasi, dan transduksi. Oke, betul Mutiara. Tidak apa-apa, Siti Fatima tetap saya kasih nilai ya. Dilengkapi sama Mutiara. Baik, Mutiara tadi dari IPA 1 ya, Mutiara ya? Iya, Bu. Oke, jadi Siti dapat poin 3, Mutiara dapat poin 5 karena dia sebutkan 2. Ya, tidak apa-apa ya. Jadi besok lebih semangat lagi dan nanti di akhir acara di akhir pembelajaran kita saya akan tanya lagi seputar materi yang akan kita ajarkan. Ya, jadi kalian silahkan disimak ya, kalau memang ada bisa menyalakan terus kameranya silahkan, kalau yang memang terkendala sesuatu boleh dinonaktifkan. Tapi ketika menjawab ataupun bertanya boleh dinyalakan ya kameranya. Baik, kita mulai saja pembelajaran kita. Saya akan menampilkan sesuatu. Nanti boleh dinyalakan speakernya ya, jadi nggak usah dinonaktifkan karena saya nggak ngelihat wajah kalian, saya hanya lihat tampilan layar saya, PowerPoint saya. Ya, supaya saya tahu ada yang bicara. Terima kasih. Oke. Sudah tampak saya menampilkan sesuatu kah? Sudah tampak PowerPoint saya kah? Sudah, Bu. Sudah, Bu. Sudah, Bu. Sudah, Bu. Oke. Kasih jelas ya PowerPoint-nya. Dan saya minta bantuan lagi untuk PJ ya, PJ kelas. Mohon beberapa tayangan atau kegiatan ketika saya menampilkan materi ini di screenshot ya. Jadi bisa dikirim ke grup kelas kalian sebagai dokumentasi kita, laporan nanti ya. Oke, ini sudah beberapa yang masuk absen ya, foto selfie-nya, terima kasih. Dan sudah yang belum silahkan karena nanti direkap sama PJ-nya. Baik, anak-anakku kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Kalian sudah menyimak di depan kalian gambar suatu organisme berwarna hijau. Dan ini ada di dalam air. Mungkin beberapa di antara kalian pernah lihat langsung yang suka snorkeling ataupun suka diving gitu ya. Mungkin pernah lihat dia langsung. Atau mungkin sudah ada yang tahu ini namanya apa? Mungkin ada yang tahu? Boleh dinyalakan speakernya?
Berapa tahun? Ada yang tahu? Nggak ada? Belum tahu ya? Oke, kalau belum tahu, kalian harus simak materi ini tuntas karena nanti ada jawabannya. Ini apa sih gitu ya? Baik, anak-anakku, sekarang kita sudah masuk ke bab berikutnya tentang Kingdom Protista. Ya, Protista ya. Oke, kita mulai. Protista adalah organisme unik. Dia sudah lebih berkembang dibandingkan bakteri sebelumnya. Kalian tentunya masih ingat kalau bakteri kita kategorikan sebagai organisme prokaryotik ya, masih ingat ya? Dia adalah organisme prokaryotik yang artinya tidak memiliki membran inti sel. Sedangkan protista sudah dikategorikan sebagai organisme eukaryotik. Jadi dia sudah punya membran inti sel, sama kayak kita manusia. Ya, kita punya inti yang dilapisi atau dibungkus sama membran inti. Nah, kemudian ciri dari protista ada yang unisel berarti bersel satu, ada juga yang multisel. Nanti kita masuk kategorinya. Jadi ada jenis-jenis yang terkategorikan unisel, ada yang multisel. Kemudian ada jenis juga yang dikategorikan dia autotrof atau heterotrof. Jadi sebagian kelompok protista sifatnya autotrof atau mampu membuat makanan sendiri. Sedangkan ada juga protista yang sifatnya heterotrof. Artinya tidak bisa membuat makanan sendiri. Kayak manusia nih, tidak bisa membuat makanan sendiri. Kita harus makan dari luar. Di tubuh kita nggak bikin makanan. Seperti itu kira-kira. Dan dia punya sifat aerobik atau membutuhkan oksigen untuk keberlangsungan hidup. Oke, itu ciri umum dari Kingdom Protista. Ya, sampai sini cukup paham ya ciri-cirinya ya. Halo. Paham, Bu. Oke, kita lanjut. Masuk ke klasifikasi protista. Jadi protista diklasifikasikan atau dikelompokkan menjadi 3 hal. Yang pertama adalah protista mirip jamur, ada contohnya, gambarnya. Kemudian ada protista mirip tumbuhan atau kita kenal dengan alga, ada gambarnya juga di sini contohnya. Dan ada protista mirip hewan. Oke, contoh ini yang terkenal banget nih kalian tahu, namanya adalah amuba ya. Kita lanjut ke protista mirip jamur. Oke. Protista mirip jamur ada 3 ya, dikelompokkan lagi menjadi 3. Ada yang bernama Myxomycota atau jamur lendir plasmodial, ada Acrasiomycota atau jamur lendir seluler, dan yang terlahir adalah Oomycota, jamur air. Ini mirip jamur ya, bukan jamur sesungguhnya, karena jamur sesungguhnya akan kita pelajari nanti di Kingdom Fungi. Ini baru mirip atau menyerupai jamur, jadi belum jamur seutuhnya. Ya, nanti kita bedakan di Kingdom berikutnya. Kita simak di sini. Daur hidup dari Myxomycota, jadi dimulai dari sporanya, kantung sporanya pecah, ya, sporanya keluar, spora yang sifatnya haploid, kemudian sporanya berkecambah menjadi 2, ada yang sifatnya amubosit, jadi dia itu bergerak seperti amuba, kita kenal dengan Myxamuba. Dan ada yang sel kembar. Jadi sel kembar ini kalau diibaratkan Myxamuba ini yang sebagai betina, sel kembara sebagai sel jantan. Yang nanti akan mengalami fertilisasi membentuk zigot yang sifatnya diploid. Ya, sama kayak manusia. Ketika ada fertilisasi antara gamet jantan dengan gamet betina melebur gitu ya, membentuk zigot yang sifatnya diploid. Kemudian akan tumbuh dan berkembang menjadi plasmodium ya. Nanti plasmodium dewasa mulai lagi membentuk sporanium ya, kotak sporanya ini. Berikutnya sporaniumnya pecah.
terus mengikuti daur dari jamur tersebut ya. Kemudian untuk yang daur hidup dari jamur lendir seluler, kita lihat apa sih bedanya gitu ya. Jadi yang pertama itu dimulai dari di sini ya, nomor 1 ya. Jadi ada kumpulan dari amubosit, sel-sel yang bersifat amubosit ya, bukan amuba. Amubosit yang nantinya akan berpindah membentuk koloni yang lebih banyak, tapi memadat. Ya. Kemudian nanti dia akan membentuk suatu kecambah, seperti kecambah gitu ya, seperti kecambah. Kemudian dia tumbuh dewasa, menghasilkan spora. Sporanya itu pecah gitu ya, kotak sporanya pecah. Kemudian dia menghasilkan sel-sel yang bersifat amubosit lagi. Ini kalau dia melakukan reproduksinya aseksual atau tidak kawin. Sedangkan yang dia kawin ya, dia ini nanti tetap ada amuba, jenis amubanya, amubositnya itu terkategorikan sebagai gamet jantan dan gamet betina. Ya, dan dia nantinya akan melakukan pembelahan secara meiosis, pembelahan yang hanya bisa dilakukan oleh sel gamet gitu, dan melakukan suatu perkawinan yang kita sebut dengan singgami, ya, gitu kira-kira. Baik, kita lanjut ke daur hidup berikutnya, daur hidup Oomycota atau jamur air ya. Ini biasanya kalian bisa temukan di ikan. Kalau kalian suka pelihara ikan, ikannya ini kena jamur, biasanya di siripnya gitu ada lendir-lendir. Tapi jamur air ya, bukan jamur lendir. Ini banyak dia. Jadi dia parasit ya sifatnya ya. Oke, kita lihat gambar berikutnya saja. Oke, ini contoh organisme dari protista mirip jamur. Dari kelompok Myxomycota ada Pisarium, Archiria, dan Lycogala. Sedangkan dari Acrasiomycota ada Dictyostelium discoideum. Dan dari kelompok Oomycota ada yang namanya Saprolegnia. Oke, kita lanjut ya. Ini contoh gambarnya dari Pisarium. Tadi Pisarium adalah jamur lendir yang plasmodial. Kemudian ada Carina. Ada Dictyostelium, ini untuk yang seluler, jamur lendir tapi yang seluler. Kemudian yang terakhir ada Saprolegnia. Saprolegnia ini adalah jamur pada ikan. Oke, sebentar karena ada yang join sepertinya. Bunyi gitu ya. Jadi saya nyalakan dulu pasti dia tidak bisa masuk. Oke, saya kembali lagi. Kita lanjut ke peranan protista mirip jamur. Ada beberapa contoh, hanya saja memang mereka ini lebih bersifat negatif. Kebanyakan protista mirip jamur parasit ya, karena jamur itu kan tidak bisa membuat makanannya sendiri, biasanya dia numpang hidup gitu ya. Kalau di jamur yang sesungguhnya banyak sifatnya, tidak hanya parasit, ada yang sifatnya hidupnya epifit, nempel saja, ada yang sifatnya saprofit gitu ya. Tapi kalau jamur kalau protista mirip jamur ini kebanyakan adalah parasit ya, jadi berbahaya. Ya, ada contoh-contohnya untuk Phytophthora capsicii. Capsicii ini menyerang keluarga Cucurbita, jadi timun, melon gitu ya. Dia menyerang tanaman ini. Kemudian ada Phytophthora cinnamon. Di cinnamon ini kayu manis, tentunya kalian tahu. Kemudian ada Phytophthora palmo. Palmo ini kelapa, jenis kelapa dan pinang. Ini saya ulang lagi ya. Ini namanya bukan cinnamon ya, ini salah nih. Cinnamon ini untuk yang kayu manis. Saya lanjutkan ya ke Saprolegnia parasitica. Ini parasit pada hewan air, contohnya tadi di gambar ikan.
Kemudian ada Plasmospora viticola, ini parasit pada buah anggur. Kemudian ada yang Faberi pada pohon karet. Gitu ya. Oke, untuk protista mirip jamur sudah selesai. Kita lanjut ke protista mirip tumbuhan atau istilahnya kita kenal dengan alga. Oke. Yang pertama, kelompok protista mirip tumbuhan ini atau alga, dia punya ciri utamanya adalah multiseluler. Jadi tidak ada yang unisel. Jadi kelompok tadi kan disebutkan kalau ciri-ciri dari protista ada yang multi, ada yang unisel. Nah, untuk alga semuanya adalah multiseluler. Jadi semuanya itu bersel banyak. Kemudian pastinya dia eukariotik. Kemudian dia fotoautotrof, artinya mampu membuat makanan sendiri dengan bantuan cahaya. Dan dia punya perawakan talopita atau masih sulit dibedakan antara akar, batang, dan daun. Jadi pengertian talopita adalah masih sulit dibedakan antara akar, batang, dan daun. Seperti apa sih maksudnya gitu ya? Kita lihat. Oke, sekarang kita mengklasifikasikan alga berdasarkan pigmen dominan atau warna dominannya. Ya, ada berapa jenis alga gitu ya? Yang pertama kita mulai dari Euglenophyta. Euglenophyta ini alga yang dulunya dikategorikan sebagai protozoa, sebagai hewan sebenarnya, mirip hewan sebenarnya. Tapi sekarang ini ditemukan dia punya pigmen dominan berwarna hijau, jadi dia dikategorikan sebagai Euglenophyta karena dia punya alat gerak ya. Kemudian ada kelompok Pyrophyta. Pyrophyta ini adalah alga api, jadi dia dominan warna merah dan warna kuning keemasan. Kemudian ada Basiloryophyta, dia ini punya zat khusus persik, jadi warnanya kuning agak kecoklatan. Kemudian ada Chrysophyta. Chrysophyta itu alga emas, warnanya juga kuning kecoklatan dominan. Kemudian ada Phaeophyta, alga coklat. Alga coklat juga dominan warna coklat berarti. Rhodophyta ini warna merah. Ini banyak kelompok agar-agar yang masuk ke dalam sini ya, bahan baku pembuatan agar-agar yang masuk ke dalam kelompok ini. Kemudian yang terakhir adalah Chlorophyta atau alga hijau ya. Kita simak. Kita mulai dari Euglenophyta. Mungkin kalian pernah lihat gambar yang seperti di atas ini nih, hijau, kemudian dia punya flagel. Dulu kita kenal sebagai Euglena viridis. Mungkin waktu kalian SMP, di buku SMP kalian masih dikategorikan sebagai protozoa. Tapi di SMA tidak lagi karena diketahui dia punya pigmen warna. Pigmen warna dominannya adalah hijau. Oke, kita mulai dari ciri-cirinya. Ini salah satu contoh dia yang unicellular berflagel, hanya dia sepertinya. Kemudian umumnya hidup di air tawar, memiliki bintik mata berisi fotoreseptor, artinya fotoreseptor itu adalah penerima rangsangan berupa cahaya, gitu. Kemudian bersifat autotrof karena memiliki klorofil A, B, dan beta karoten. Jadi kadang sedikit warnanya agak keemasan seperti wortel, karoten di wortel gitu ya. Kemudian dia juga bisa bersifat heterotrof kalau dia berenang di lebih dalam karena tidak dapat sinar matahari dan dia makan bahan organik atau bakteri yang tersedia di air. Ya, contohnya adalah Euglena viridis. Kita lanjut ke Pyrophyta atau alga api. Ini juga masih dikategorikan sebagai unicellular fotosintetik karena dia punya pigmen warna A dan C, kemudian dia ada xanthophyll dan karotenoid. Jadi warnanya itu ada yang kuning kecoklatan juga. Kemudian dia mampu berpendar atau fluorescen. Jadi kalau lihat di perairan ada sesuatu yang nyala, pernah lihat ya di YouTube tuh ketika jalan di pantai, kemudian airnya digerakin, tahu-tahu kayak bernyala gitu, nyala. Nah nyalanya ini bukan karena dikasih lampu, tapi ada organisme, salah satunya ada organisme
dari kelompok Pyrophyta yang mampu berpendar ya. Kemudian dia punya dinding sel berupa lempeng selulosa sama seperti beberapa jenis tumbuhan. Kemudian dia melakukan pembelahan biner mirip dengan bakteri. Contohnya adalah Noticola. Ini ada gambarnya Noticola ya. Kalau yang di hijau ini gambarnya Gymnodinium. Kita lanjut. Bacillariophyta, kita kenal juga istilahnya adalah diatom. Kenapa diatom? Karena semua tubuhnya ketika dia dipotong secara bilateral, sama kayak manusia ya, dipotong dari atas sampai bawah, sisi kanan dan sisi kirinya sama persis, itu yang disebut diatom. Kita punya tubuh yang berbentuk simetri bilateral. Oke, dia juga masih unisel. Namun dia berkoloni gitu ya, artinya berkelompok, tidak soliter. Dinding tubuhnya terus dari silikat, jadi dia lebih keras, bercangkang keras gitu ya. Tubuhnya ini simetri bilateral, tadi udah saya kasih contohnya bilateral ya. Ini kalau dipotong sama besar. Kemudian ada beberapa contohnya juga yang simetri radial. Simetri radial itu bayangkan kayak cake yang bulat gitu ya. Kemudian dipotong kayak potong diagonal dan sebagainya lurus gitu ya. Itu setiap potongannya sama besar. Itu yang disebut dengan simetri radial. Atau misalnya ketika kalian motong tengahnya si belimbing gitu ya. Tengahnya itu ketika potong jadi 5 itu sama. Itu namanya simetri radial. Kemudian tubuhnya memiliki hipoteka bagian dan memiliki epiteka penutup juga singulum ya. Jadi ada epiteka yang bagian luar, epiteka epi luar, dan ada yang cupu dalam. Dia ditemukan banyak di perairan laut ya. Kemudian dia punya pigmen itu ada klorofil A, klorofil B, beta karoten, dan yang dominan adalah xanthofil atau fucoxanthin. Jadi warna agak ungu ya, warna agak ungu. Contoh spesiesnya adalah Navicula. Kita lanjut ke alga emas atau Chrysophyta. Chrysophyta ini unik ya, unik karena memang dia warnanya itu sangat menyerupai emas. Dia ada yang unisel, ada juga yang multisel, dan banyak yang tubuhnya berupa benang. Kebetulan ini kan saya kasih contoh tubuhnya seperti cakram atau bulat gitu ya. Dia punya warna yang pirang keemasan dengan kloroplas. Kloroplas itu artinya adalah plastida atau tempat klorofilnya itu ada. Ya, kloroplasnya ini kecil-kecil membentuk cakram atau lembaran. Kemudian pigmen dominannya itu adalah karoten selain dia punya klorofil. Habitatnya ini di tempat basah dan di air tawar ataupun di air laut. Banyak jadi tempat hidupnya. Kita lanjut ke Phaeophyta atau alga coklat. Ya, alga coklat ini sudah dikategorikan sebagai alga multiseluler. Mungkin kalian pernah simak alga ini di pesisir selatan Pulau Jawa, namanya Laminaria digitalis. Dia ini banyak sekali di sana. Jadi ketika pantainya surut, pasti kalian akan lihat nih bentuknya dia yang lembaran-lembaran panjang seperti ini ya, Laminaria. Kemudian ada juga di pesisir sebagian selatan Jawa ini, di tebing-tebingnya ada alga coklat yang menyerupai pohon palem. Namanya adalah Postelsia palmeiformis ya. Dia memang bentuknya seperti pohon palem tapi ukurannya kecil ya. Jangan bayangkan sebesar atau setinggi pohon palem. Ini ukurannya kecil, biasanya nempel-nempel di tebing. Dia habitatnya di laut, kemudian pigmen dominannya adalah fucoxanthin coklat dan karotenoid, jadi sedikit punya warna kuning atau oranye gitu ya, sehingga agak juga tampak keemasan. Contohnya Laminaria, Postelsia, dan Macrocystis. Selanjutnya alga merah atau Rhodophyta. Di sini saya kasih gambar contoh spesiesnya ada Euchemus spinosum. Euchemus spinosum ini adalah organisme yang digunakan sebagai bahan baku pembuatan agar-agar karena dia punya gelatin. Ya. Dia
tubuhnya itu multiseluler, berbentuk seperti rumput. Pigmen dominannya adalah fucoerythrin, warnanya merah, dan fucoxanthin, tapi lebih dominan fucoerythrin. Habitatnya di laut, contohnya ada geledium. Geledium ataupun eucema sama-sama sebagai bahan baku pembuatan agar-agar. Oke, sebentar ada yang join lagi. Kasian kalau nggak di itu ya. Kita lanjut lagi tampilannya. Ada alga hijau. Oke, alga hijau saya kasih background alga hijau. Karena alga hijau ini organismenya banyak banget dan beberapa memang punya peranan penting buat ekosistem, lingkungan, ataupun manusia. Jadi alga hijau ini ada yang multisel, ada yang unisel. Ya. Habitatnya ada yang di laut, tawar, ataupun di tempat yang lembab saja. Pigmen dominannya pasti klorofil A dengan klorofil B karena tampaknya hijau, serta ada sedikit karotenoid, tapi dia dominan klorofil A dan klorofil B karena ini yang memunculkan warna hijau. Ada beberapa yang punya alat gerak berupa fagel, beberapa saja. Kemudian dia punya dinding sel berupa selulosa sama seperti kingdom plantae. Dia melakukan reproduksi dengan cara membelah diri, menghasilkan spora ataupun fragmentasi. Dan seksualnya konjugasi, pertukaran gamet membentuk suatu jembatan konjugasi. Oke, ini ada beberapa contohnya. Ada yang namanya Chlamydomonas, mungkin kalian pernah dengar Chlamydomonas ya. Kemudian ada Hydrodiction, dia ini seperti jaring pada gawang gitu ya bentuknya. Kemudian ada kara ini seperti pohon palem tapi ini kecil ya. Ini kalau di nggak mikroskopis, tapi supaya bisa lihat penampakan seperti ini harus di bawah mikroskop. Ada Chlorococcum, ada Chlorella, ini penting juga Chlorella, nanti kita lihat peranannya. Ada Spirogyra, perhatikan Spirogyra punya kloras yang unik, dia bentuknya seperti spiral, makanya namanya Spirogyra. Dan ada yang namanya Ulva. Ulva ini adalah kelompok dari spesies dari Chlorophyta yang tubuhnya berupa lembaran. Jadi dia tampak seperti daun selada. Tapi bukan daun selada ya. Dia adanya di dalam air, berwarna hijau, tubuhnya itu berlembar-lembar seperti daun selada. Tapi bukan daun selada. Kemudian ada contoh berikutnya, ini adalah Volvox. Volvox ini unik karena organisme di dalam organisme lain. Kita lanjut, ini jenis Chlorophyta. Kenapa saya kategorikan seperti ini? Karena banyak gitu ya. Nanti kalian boleh baca sendiri. Tapi saya kasih contoh aja. Satu kolera ya. Kolera itu habitatnya di air tawar, air laut dan di tempat basah. Dia punya bentuk tubuhnya bulat, cakramnya berupa mangkuk. Jadi cakram kloroplasnya itu tempat keberadaan si kloroplas itu bentuknya mangkuk. Karena macam-macam. Ada yang bentuknya spiral, tadi si Spirogyra gitu ya. Tapi kalau kolera bentuknya mangkuk. Kemudian peranannya alga. Ya, alga yang pertama peranannya kolera, ini tentunya kalian tahu, dia adalah sumber protein tinggi, PST ya. Ini biasanya dimanfaatkan untuk suplemen makanan, diet gitu ya. Ya, untuk mengurangi pasokan karbo biasanya digantikan oleh sumber protein tinggi. Contohnya bisa diambil dari kolera ini. Kemudian ada ulva, tadi ulva yang seperti selada, dia sebagai sumber makanan, sayur tentunya. Ada eucema dan geledium, ini punya gelatin, jadi dia sebagai bahan baku pembuatan agar. Diatom, yang tadi diatom itu Bacillariophyta, dia ini sebagai bahan peledak dan campuran semen karena tubuhnya terdiri dari silika keras ya. Kemudian ada laminaria ini sebagai pupuk dan pakan ternak. Ya, sedangkan laminaria digitalis yang tadi ada gambarnya itu sebagai penghasil yodium dan obat penyakit gondok ya. Kemudian yang Laminaria macrocystis ini ada penghasil aglina sebagai pengental, Navicula masih ingat Navicula ini sebagai bahan gosok ya. Kita lanjut. Kita masuk ke yang terakhir, protista mirip hewan atau kita sebut istilahnya adalah protozoa. Dia punya ciri unisel, heterotrof atau tidak bisa membuat makanan sendiri. Motil itu artinya mampu bergerak karena dia mirip hewan.
dan dia eukariotik. Oke, ini klasifikasinya. Jadi kalau tadi alga diklasifikasikan berdasarkan pigmen dominannya, sedangkan kalau protozoa protista mirip hewan ini diklasifikasikan berdasarkan alat geraknya. Kita lihat ya. Di sini ada Actinopoda, Foraminifera, Zooflagellata, Ciliata, Sporozoa, dan Rhizopoda. Kita mulai dari Rhizopoda atau Sarcodina. Kenapa harus mulai ini? Ini karena yang paling kalian kenal, yang terkenal ya. Contohnya adalah Amoeba proteus. Dia punya alat gerak berupa pseudopodia. Nanti kita simak apa sih kegunaan pseudopodia gitu ya. Dia unisel bersel satu, kemudian dia hidupnya soliter menyendiri. Jadi dia hidupnya sendiri-sendiri, enggak berkelompok. Contohnya adalah Amoeba proteus. Dia bisa. Kemudian ada Entamoeba histolica, ini parasit pada usus manusia, nyebabin biasanya diare. Kemudian ada Entamoeba gingivalis, ini ada hidup di rongga mulut, ini yang membuat mulut kita agak bau terus atau mengalami peradangan. Kita simak dulu ya. Oke. Kalian bisa lihat tampilan yang sedang loading di monitor saya ya? Bisa, Boleh. Bisa, Bu. Oke, ini adalah Bisa, Bu. tadi saya bilang pseudopodia bergerak. Ya, jadi ketika dia mau menangkap mangsa, pseudopodia ini tubuhnya dia ini akan melingkari mangsa sehingga mangsanya terperangkap seperti ini. Ini contohnya amoeba sedang memangsa didinium. Ini ya contohnya. Kasihan nih dia sudah terperangkap, nanti lama-lama tubuhnya ini mengalami degradasi, jadi diserap sama si amoeba. Kita perhatikan. Oh, sudah selesai. Oke, kita lanjut. Jadi lumayan maaf ya, ada iklan ya. Kita lanjut lagi. Kita masuk ke Actinopoda. Actinopoda ini punya alat gerak berupa ascopodia. Bedanya kalau tadi pseudopodia, dia itu lentur banget, bisa bergerak, bisa macam-macam. Sedangkan kalau ascopodia ini dia ramping di samping aja, tapi nggak bisa seelastis pseudopodia. Ya, jadi dia hanya ramping kecil aja gitu. Dan banyak hidup di air tawar. Tubuhnya bisa dijadikan untuk gelas, penggosok atau peledak gitu ya, karena susunan atau struktur dari tubuhnya. Contohnya adalah Actinopoda, Helioza, dan Radiolaria. Di sini saya kasih gambar banyak contoh Radiolaria. Selanjutnya, filum Foraminifera, dia itu banyak hidup di laut, cangkangnya berpori, tersusun dari silika dan zat kapur, jadi keras, dan ada ya kalsium karbonatnya. Dan dia punya pseudopodia, tapi juga tidak sebaik pseudopodia pada Rhizopoda atau Sarcodina, karena dia hanya keluar dari bagian tubuh kecilnya, yaitu pori-pori. Ya. Jadi ketika dia hidup seperti ini gitu ya, ketika dia mati dia mengalami pengerasan kayak batu parang. Ya. Nah, dia kenapa dia begitu penting? Karena cangkang atau ketika dia mati dia bisa dijadikan sebagai petunjuk sumber keberadaan minyak. Jadi ini untuk penambang yang memang mengkategorikan atau mencari sesuatu minyak bumi di dalam laut, dia bisa cari tubuhnya si filum Foraminifera. Ya, contohnya adalah Globigerina. Kita lanjut ke filum Zooflagellata atau Zoomastigopora. Kalian kenalnya dengan flagellata, hewan flagel, artinya punya alat gerak berupa flagel.
Dia melakukan reproduksi aksesual dengan pembelahan biner sama kayak bakteri, hidupnya di air tawar, air laut, dan bersimbiosis ataupun parasit pada tubuh hewan. Jadi ada yang simbiosis, ada yang parasit. Di sini saya kasih contohnya, gambarnya adalah Trypanosoma gambiens. Ini yang warnanya, yang bentuknya agak melengkung-melengkung ya. Jadi ini adalah tampilan asli dilihat di bawah mikroskop yang diambil dari darah. Jadi yang bulat-bulat ini adalah darah merah, sel darah merah yang bulat-bulat. Dan Trypanogambiens ini adalah spesies yang menyebabkan penyakit tidur di Afrika. Ya, hati-hati, suka tidur. Kemudian ada contoh lainnya adalah Trichonympha. Trichonympha ini adalah organisme yang hidup di usus rayap sehingga dia mampu mencerna selulosa, bahkan lebih dari sekedar selulosa. Rayap itu bisa mencerna pati. Makanya cuma rayap yang bisa makan kayu ya, karena dia punya si Trichonympha ini. Kita lanjut. Oke. Kita lanjut ke Xylem ciliata atau Ciliopora. Di sini cilia berarti artinya rambut getar ya. Jadi dia punya rambut yang menutupi seluruh tubuhnya. Kemudian dia punya 2 inti atau 2 nukleus namanya makronukleus untuk pertumbuhan dan perkembangbiakan. Satu lagi untuk yang mikronukleus itu untuk reproduksi atau komputasi. Contohnya adalah Paramecium caudatum. Oke, kita simak lagi. Oke, ini contoh. Oke, perhatikan di sini ada pergerakan di permukaan tubuhnya, ini yang disebut silia ya. Ini yang menyebabkan dia bisa bergerak. Kemudian di sini ada makronukleusnya, di pertumbuhan dan perkembangannya dia. Ini sama nggak ya? Paramecium termakan ya. Dimakan lagi dia sama si amoeba. Oke, saya lanjut lagi ya. Yang penting kalian tahu penampakan dari Paramecium. Kita lanjut lagi ke sporozoa. Sporozoa ini dia adalah kelompok dari filum, salah satu filum yang tidak punya alat gerak. Namun dia mampu menghasilkan spora. Ya. Dia uniseluler dan membentuk spora, tidak punya alat gerak, hidup parasit pada hewan dan manusia. Reproduksi seksualnya dengan pembelahan biner, seksualnya dengan gamet, aseksualnya dengan biner, seksualnya dengan gamet. Contohnya adalah Plasmodium vivax, penyebab malaria tertinya. Dan contoh berikutnya adalah Toxoplasma gondii. Ini adalah penyebab keguguran pada wanita. Biasanya dia hidup di rambut-rambut hewan peliharaan seperti anjing ataupun kucing. Toxoplasma ini dia menyebabkan penyakit yang namanya toxoplasmosis, jadi menyebabkan keguguran. Oke, kita lihat siklus dari Plasmodium dimulai dari infeksi pertama yang dilakukan oleh nyamuk Anopheles betina. Jadi ini penyebab penyakit malaria ya. Anopheles betina memasukkan air liurnya, di dalam air liurnya ini mengandung sporozoid.
Kemudian sporozoitnya ini bermigrasi ke dalam hati, liver. Nah, ketika dia bermigrasi, dia ini melakukan perbanyakan tuh dirinya gitu ya. Dan ketika dia keluar dari hati, dia berubah menjadi larva yang namanya merozoit. Larva merozoit ini mengalir mengikuti aliran darah, kemudian akan menyebabkan sel darah merah ini pecah, dia ada pendarahan. Ini yang menyebabkan demam tinggi ketika malaria. Kemudian ketika keluar masuk ke dalam jaringan dalam jaringan mesti di dalam jaringan darah dulu, dia membentuk gametosit yang nanti dihisap kembali oleh nyamuk sehingga dia akan hidup di dalam ususnya nyamuk gitu ya, dan begitu seterusnya. Kita lihat ya bayangannya. Oke. Kira-kira seperti itu ya siklus hidupnya seperti yang saya jelaskan. Kita lanjut peran protozoa dimulai dari Entamoeba coli, ini yang tadi contohnya di Rhizopoda, ada hidup di dalam tubuh manusia. Kemudian ada Radiolaria, ini bahan peledak. Foraminifera petunjuk sumber minyak. Trypanosoma gambiens penyakit tidur. Trypanosoma cruzi ini hidup pada darah manusia menyebabkan anemia. Leishmania donovani ini penyebab penyakit kalazat. Trichomonas vaginalis ini peradangan pada vagina wanita ya. Kemudian Didinium ini adalah predator dari Paramecium. Balantium coli ini parasit pada usus dan menyebabkan diare. Kemudian Nyctocerus ovalis ini mikroorganisme yang hidup dalam usus kecoa. Ya. Oke, sebentar. Berikutnya ada Plasmodium vivax, ini penyebab penyakit malaria tertina dengan sporulasi sebesar selama 2 kali 24 jam. Kemudian Plasmodium malariae ini penyebab malaria quartana, tadi tertinia ini quartana, ini sporulasinya 3 kali 24 jam. Kemudian ada yang ovale dengan sporulasi 48 jam. Plasmodium falciparum, dia ini malaria tropika, ini banyak dijumpai di Jakarta atau di Indonesia Timur. Dia sporulasinya 1 sampai 3 kali 24 jam. Kemudian ada Vorticella. Vorticella adalah predator perairan dan tawar. Dan yang terakhir adalah Toxoplasma gondii yang menyebabkan tadi keguguran.
Baik, sekian materi kita pada hari ini. Semoga bermanfaat ya buat kalian. Kita kembali lagi ke tayangan bersama. Oke, gimana? Sudah menyimak materi tentang protista? Seperti apa pendapat kalian setelah kalian sudah mendengarkan sekaligus melihat atau mungkin ada yang mencatat? Boleh dua orang menyimpulkan pembelajaran kita pada hari ini? Silakan. Agak kegamung. Saya geser dulu. Ya, silakan sebelum saya kasih pertanyaan, boleh ada perwakilan dari kalian semua menyimpulkan apa yang sudah kalian pelajari tentang hari ini mengenai protista. Nggak ada? Atau kalian bingung, Bu, gitu. Saya masih nggak ngerti, Bu, gitu ya. Oke, nanti masih ada ketinggalan atau bingung, nanti video yang tadi saya akan bikin rekaman ya. Saya posting ke GCR supaya sewaktu-waktu kalian bisa belajar ulang lagi ya, lihat materinya. Dan PowerPoint-nya pun sudah saya buat dalam bentuk PDF, kalian boleh baca-baca. Cuman tadi ada yang beberapa yang saya ralat ya, mohon diperbaiki saja. Bagaimana? Ada yang mau membantu saya menyimpulkan pembelajaran kita hari ini? Nggak ada. Jadi organisme yang dikategorikan sebagai kingdom protista yang seperti apa? Punya sifat apa aja? Tadi organisme yang dikelompokkan atau yang digolongkan sebagai kingdom protista apa aja sifatnya? Mempunyai sel multisel dan unisel, autotrop, heterotrop, aerobik. Aerobik. Satu lagi? Heterotrop, autotrop. Ya. Mempunyai eukariotik, mempunyai membran inti sel, dan udah. Oke, terima kasih. Tadi siapa yang jawab ya? Arken. Oh, Arken. Arken bahasa Melayu itu. Arken A3 ya, Ken? 4, Bu. Hah? Arken A4. Emang ada 4? Oh, itu IEX MIPA 3 maksudnya jawabnya 4. Kirain A4 kertas gitu ya. Oke, terima kasih Arken. Baik, anak-anakku semua. Sebenarnya saya tidak mau kasih tugas lagi, dan saya tidak kasih tugas lagi. Cuma nanti mungkin sebelum kita melakukan PAS, saya akan kasih latihan. Mudah-mudahan kalian bisa latihan sebelum PTS, sehingga ketika PTS nilainya lebih baik lagi daripada PTS. Ketika nanti PAS nilainya lebih baik lagi daripada PTS. Ya, nanti kita ada PAS itu di bulan November kalau nggak salah, akhir November. Oke, dan saya mau juga menginformasikan ke kalian, seminggu lagi kita akan bertemu seperti ini, tapi akan lebih wah lagi. Kenapa lebih wah ya? Karena kalian di meja kalian, di dekat kalian ada banyak bahan. Karena besok kita mau praktikum. Ya, kita mau praktikum. Tapi memang tidak praktikum protista. Ya, protista nggak bisa karena kalian butuh sekali bantuan mikroskop, dan di rumah kalian belum tentu ada mikroskop ya, loop aja belum tentu ada. Ya, kalau tahun lalu kita masih sempat kakak kelas kalian di kelas 11 masih sempat praktek, jadi mereka benar-benar bisa melihat yang namanya didinium, vorticella tuh banyak. Kemudian beberapa jenis hewan siliata tuh banyak banget di perairan. Jadi gampang banget sebenarnya diamatin, dan dia ukurannya besar, nggak sekecil bakteri gitu ya, jadi ramai. Cuma untuk yang tahun ini, mohon maaf saya tidak bisa memberikan kalian praktikum di protista. Tapi kita akan sama-sama melakukan praktikum di jamur.
Ya, jadi nanti saya akan informasikan mungkin di hari Rabu ataupun di hari Kamis saya akan menginformasikan bahan-bahan yang perlu kalian siapkan. Kalau memang tidak bisa kalian siapkan tidak apa-apa. Yang penting kalian informasikan. Ya. Jadi nanti ada beberapa bahan yang perlu disiapkan. Di sini saya mau kasih pilihan dulu sebelum saya kasih bahan yang disiapkan. Yang pertama pilihannya adalah kita mau praktek pembuatan roti ataupun donat yang membutuhkan jamur. Satu, berarti kita prakteknya udah tahu nih jamur. Atau yang kedua, kalian cukup mau mempelajari struktur tubuhnya jamur. Ya, gimana? Kalian sepakati pilihan pertama atau pilihan kedua? Silahkan. Ini yang banyak yang itu ya, yang kita pakai ya. Karena kan kesepakatan nih supaya nanti nggak ada yang mengeluh. Silakan mau pilih pilihan pertama, boleh raise hand deh. Bisa raise hand nggak sih di sini? Bisa ya? Boleh dinyalakan kameranya atau enggak? Kalian siapa yang pilih pilihan yang pertama? Silahkan tunjuk tangan. Saya bisa lihat di sini. Bagaimana? Oh, nggak ada yang pengen bikin donat berarti ya? Nggak ada ya? Padahal bahannya lebih mudah disiapin. Tapi nggak apa-apa. Kalau kalian ngerasa nggak mau, Bu, susah. Gitu. Oke. Berarti kalian sepakat semuanya akan praktikum yang kedua tentang struktur tubuh jamur. Jadi kalian menyiapkan berbagai jenis jamur, ya. Gitu ya. Oke, baik. Berarti nanti saya akan informasikan untuk bahan-bahannya apa saja yang perlu kalian siapkan sehingga ketika praktikum sudah siap. Seperti itu ya, jelas ya. Jadi kita sepakati untuk minggu depan kita akan lakukan praktikumnya tentang mempelajari struktur tubuh jamur. Saya akan bikinin LK-nya sesingkat mungkin, nggak lebay-lebay, nggak banyak gitu ya. Pokoknya supaya kalian tahu aja sebenarnya yang dikategorikan jamur seperti apa. Karena kan hari ini kalian baru pelajari organisme mirip jamur, ya kan? Nah, minggu depan kalian belajar jamur yang sesungguhnya tuh kayak apa. Oke, baik. Anak-anakku semua, mungkin sebelum saya akhiri ada yang mau ditanyakan seputar pembelajaran kita pada hari ini? Silahkan yang ingin bertanya seputar protista, boleh. Nggak ada nih, udah ngerti nih jadinya. Nggak ada nih ya, beneran nih, nggak ada yang mau ditanyakan seputar protista. Nggak ada? Baik, kalau nggak ada, nanti saya akan post nilai, tapi sebenarnya nggak terlalu berarti karena belum ada banyak perubahan nilai, cuma ada siswa yang menanyakan mengenai nilainya dia ada yang kurang atau tidak. Jadi nanti saya posting kembali di GCR ya, kalian nanti boleh simak. Untuk waktu buat perbaikan tidak diadakan hari ini ya, karena hari ini saya mau ada persiapan buat kegiatan besok. Hari Selasa kita mau ada rapat yang urgent banget di sekolah ya. Jadi saya belum terima untuk klarifikasi nilainya atau mau masukin nilainya atau mau perbaiki nilainya ya. Jadi hanya saya publish saja nilainya tapi tidak untuk diklarifikasi. Baik anak-anakku semua, mari sama-sama kita mengucapkan hamdalah. Alhamdulillahirrabbilalamin, kita sudah menyelesaikan pembelajaran kita pada hari ini dengan baik. Menurut saya sudah berjalan dengan lancar dan semoga bermakna buat kalian jadi tahu organisme baru yang tentunya memang belum pernah kalian amati secara langsung, tapi saya sedikit menampilkan tadi video dari amuba ataupun dari paramecium ya. Paramecium itu banyak banget memang bahkan di tumpukan air AC, kalau kalian ada yang suka nampung air AC itu pasti banyak banget parameciumnya. Jadi ataupun di kolam yang suka punya kolam ikan atau akuarium itu juga banyak parameciumnya.
Jadi terima kasih atas kerjasamanya, terima kasih kalian sudah bertanggung jawab mengikuti kegiatan ini, sudah disiplin waktu juga, tadi banyak yang sudah masuk di jam 9 dibandingkan tadi yang baru-baru masuk di jam 10 udah sedikit ya, artinya kalian lebih banyak yang bertanggung jawab dan sudah peduli. Saya harap ini berlangsung seterusnya, walaupun kita tetap sama-sama berdoa supaya pandemi ini segera berakhir, semoga tahun depan atau semester genap kita sudah bisa tatap muka langsung di kelas kalian belum masuk ke kelas yang tercinta ya kan belum memiliki kelas gitu ya. Jadi semoga tahun depan sudah kita berdoa bersama, dan Bu Resi mengingatkan juga tetap menjaga kebersihan, tetap jaga kesehatan kalian, sebisa mungkin tetap berada di rumah. Jikalau memang mengharuskan kalian harus banget keluar, Bu, penting banget Bu ini gitu ya, kalian harus ikuti protokol kesehatan ya, masker wajib, sanitizer dan sebagainya, kalau perlu pakai sarung tangan ya. Jadi tetap jaga kesehatan kalian, pesan Bu Resti, makan makanan sehat, tidur yang cukup, kurangi stres ya. Saya nggak kasih tugas nih, jadi mungkin mengurangi stres kalian ya. Saya nggak kasih tugas minggu ini, minggu lalu juga saya nggak kasih tugas karena saya langsung assessment ya. Jadi mudah-mudahan mengurangi pemikiran atau tugas-tugas kalian itu. Nah, tapi minggu depan kita persiapkan untuk praktikum yang lebih baik dari sebelumnya. Kita udah praktikum langsung seperti ini, berarti untuk yang berikutnya 2 kali. Baik, anak-anakku semua, anak-anak Bu Resti yang Bu Resti doakan semoga jadi penerus bangsa ini, ya, penerus bangsa hebat tentunya, dalam keadaan yang sehat. Saya akhiri pembelajaran kita pada hari ini, kurang lebihnya mohon maaf. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Waalaikumsalam. Makasih, Bu. Makasih, Bu. Boleh live, dan kalau yang belum foto selfie silahkan dikirim foto selfie-nya di grup. Ya, Bu. Oke, Bu.